Hari ini adalah hari pengumuman tes beasiswa gue. Dari pagi, gue udah uring-uringan dan harap-harap cemas akan hasilnya. Soalnya, pas tes kan gue lagi mual dan muntah karena hamil ini. Suami gue bilang pasrah aja sama hasilnya, toh gue udah berjuang. Tapi kan tetap aja, rasanya tuh perjuangan gue bawa buku bahkan saat bulan madu terasa sia-sia gitu aja kalau gue nggak dapat beasiswanya. Kamu kenapa sih? Tanya Pak Arya bingung karena lihat gue yang uring-uringan gak jelas. Mau es krim? Ada di kulkas. Gak mau yang itu. Terus maunya apa? Yang ada konnya rasa coklat, ada piringan coklat kacang di atasnya. Jawab gue yang membuat alis Pak Arya berkerut. Kamu ngidam apa gimana sih? Tadi katanya deg-degan nunggu pengumuman. Turutin aja mau anak mas apa salahnya sih? Kalau saya minta sesuatu biasanya mas nanya yang lebih spesifik. Giliran sekarang saya udah bilang apa mau saya malah kayak gini, protes gue. Emosi gue akhir-akhir ini emang sedang meletup-letup. Pokoknya ada yang salah sedikit di mata gue, bawaannya mau marah-marah. Gue rasa anak gue menurunkan sifat bapaknya yang perfeksionis. Nanti saya beli, maunya sekarang, beliin di minimarket bawah. Jawab gue yang membuat Pak Arya menghela napas dan akhirnya menuruti keinginan gue. Dia membawa plastik penuh berisi es krim dan memberikan gue satu sebelum menaruhnya ke dalam kulkas. Gue masih terus merefresh email gue setiap 3 menit sekali. Pengumumannya masih 5 menit, kata Pak Arya. Saya kalau nungguin musik video boyband kesukaan saya yang baru mau keluar aja nge-refreshnya setiap menit, walaupun belum waktunya. Jawab gue yang membuat alis Pak Arya berkerut heran. Kurang kerjaan. Itulah pen girl, jawab gue sambil memakan es krim. Jangan kebanyakan nonton gituan, nanti kalau anak kita suka joget sama nyanyi gimana? Tanya Pak Arya. Gak masalah, asal jogetnya gak pakai muka datar kayak triplek. Jawab gue yang membuat Pak Arya mengapit leher gue dengan tangannya. Kamu ngeledek saya, kata Pak Arya yang membuat gue menggumamkan kata ampun. Mas, nanti es krimnya tumpah, teriak gue pada akhirnya yang membuat dia melepaskan gue. Gue masih terus merefresh email gue sambil sesekali dia mengarahkan tangan gue ke mulutnya dan menggigit es krim gue. Ambil sendiri sih mas, kata gue sambil berdecak. Saya gak mau kebanyakan, kan ini masih pagi. Saat gue merefresh email gue, muncullah satu email baru dari lembaga yang memberikan beasiswa, bersamaan dengan bunyi notifikasi email di handphone suami gue. Gue pun membuka email itu dengan perasaan gak menentu. Dan hasilnya, mas saya keterima, teriak gue girang. Sementara suami gue masih mengecek handphonenya. Saya dapat email juga kalau saya harus berangkat akhir bulan ini, kata Pak Arya yang membuat senyum gue tambah sumringah. Tapi berbeda dengan suami gue yang malah terlihat sedih. Ya bagus dong mas, kita bisa berangkat akhir bulan ini dan saya tinggal nunggu kabar kapan saya bisa mulai kuliah, jawab gue. Penerbangan jarak jauh untuk kehamilan muda itu beresiko, jawab Pak Arya yang membuat gue terpaku. Gue bingung harus seneng atau sedih. Apa gue harus pisah sementara sama suami gue? Hidup adalah pilihan, untuk bertahan atau pergi, untuk mengejar atau berhenti, untuk berjuang atau menyerah, dan masih banyak pilihan hidup lainnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Saat ini, suami gue dihadapkan oleh dua pilihan sulit, karena ia harus memilih di antara kedua impiannya. Kemarin setelah mendapatkan kabar, kalau 2 minggu lagi ia harus pergi, dia mengajak gue untuk pergi ke dokter kandungan, dan mengecek keadaan gue sekalian untuk berkonsultasi masalah penerbangan jarak jauh. Dokter bilang risikonya cukup besar, apalagi gue gak hamil hanya 1 anak. Kehamilan kembar seharusnya membuat gue dan suami gue senang.
Tetapi di saat seperti ini, kehamilan kembar justru meningkatkan resiko kejadian yang tidak diinginkan. Dokter nggak menganjurkan gue terbang sampai 1,5 bulan ke depan. Setelah melewati masa rentan trimester pertama, itu pun masih beresiko karena gue hamil anak kembar. Studi ini adalah impian dia. Begitupun dengan kehadiran anak kami. Semenjak Pak Arya mendapat kabar itu, kini dia menjadi lebih sering termenung. Gue sering menanyakan bagaimana keputusannya, tapi dia terdiam dan terlihat berpikir. Gue yakin dia lagi menimbang segala baik dan buruk jika ia memilih salah satunya. Mas, tegur gue ke Pak Arya yang masih termenung. Halaman buku yang ia baca tidak berubah sejak setengah jam yang lalu, dan itu nggak biasanya. Kenapa? Kamu mau sesuatu? Tanyanya sambil melihat ke arah gue dengan pandangan yang nggak seperti biasa. Enggak, jawab gue sambil menggeleng. Gue mengambil jemarinya dan menautkannya dengan jemari gue untuk memberikan dukungan. Dan kuluman senyuman di wajahnya membuat kelegaan tersendiri untuk gue. Kalau Mas mau, ayo berangkat, ajak gue yang membuat dia melepaskan tautan jemari kami dan membawa gue ke pelukannya. Saya nggak mungkin ngorbanin 4 nyawa sekaligus untuk perjalanan ini, jawab Pak Arya. Ya, gue dinyatakan dokter hamil kembar 3, makanya suami gue semakin bingung saat ini. Pilihannya cuma saya berangkat tanpa kamu atau saya nggak berangkat sama sekali, jawab Pak Arya yang membuat gue sedikit mencelos. Ini nggak cuma berat untuk dia, tapi untuk gue pun sama. Penerbangan dalam waktu belasan bahkan puluhan jam itu sangat berisiko untuk gue maupun anak gue. Mas, udah milih? Tanya gue pada akhirnya. Kamu itu bukan pilihan, jelas kamu prioritas saya. Oleh karena itu, option yang saya bisa lakukan hanya itu. Tapi saya belum bisa memilih untuk berangkat atau tinggal, karena dua-duanya memiliki baik dan buruk yang sama, jawab Pak Arya. Pilihan dia sekarang saat ini adalah ada di sisi gue atau melepaskan beasiswa studi S3-nya yang biayanya selangit itu. Kalau saya pergi, saya belum tentu bisa pulang saat anak kita lahir nanti. Saya nggak akan tenang memikirkan kemungkinan kamu sendirian di sini sakit atau butuh bantuan saya. Tapi kalau saya pergi, Pak Arya menggantung kalimatnya. Gue mengerti, studinya ini cukup penting untuk karir dan masa depan dia juga. Hanya saja, lembaga yang memberikan beasiswa ini memberlakukan sistem blacklist. Jika suami gue mengundurkan diri tahun ini, dia nggak bisa apply lagi di tahun-tahun berikutnya. Lembaga yang menyelenggarakan kebetulan lembaga yang bisa dibilang terbaik di antara lembaga lainnya. Jadi, ini merupakan pilihan yang sulit. Boleh saya ngasih usul, Mas? Tanya gue yang membuat Pak Arya memusatkan atensinya ke gue. Mas berangkat aja. 1,5 bulan ke depan, saya akan terus cek ke dokter untuk memastikan keadaan anak kita dan juga minta obat penguat rahim yang dokter sebutkan kemarin. Tapi satu-satunya resiko terakhir adalah saya melahirkan di sana. Pak Arya sempat terdiam. Gue yakin dia lagi berpikir keras saat ini dengan usulan gue barusan. Kita pisah cuma 1 bulan, Mas. Saya akan konfirmasi sama pihak maskapai. Nanti jadi mereka bisa memberikan pelayanan khusus bagi ibu hamil. Mas gak usah khawatir, karena mereka sudah terlatih. Dan saya juga kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Ini adalah satu-satunya cara agar dia tetap mencapai kedua impiannya, meski kami harus berkorban berpisah selama 1 bulan. Segalanya butuh pengorbanan, bukan? Dan menurut gue, ini pengorbanan yang dapat gue dan dia lakukan. Dia hanya memeluk gue dengan erat tanpa berkata apapun sebagai respon.
Gue yakin dia mendengarkan omongan gue. Hanya saja tipe orang pemikir seperti dia gak akan langsung merespon dan memberi keputusan. Dia pasti akan mengulas kembali resiko-resiko, segala kekurangan, dan juga kelebihan dari usul yang gue ajukan. Saya senang kamu mendukung impian saya, kata Pak Arya, yang membuat gue mengulum senyum. Sebagai satu-satunya perempuan yang terpenting untuk dia saat ini, gue gak bisa egois dengan merengek dan meminta untuk gak ditinggalkan. Menurut gue, cinta bisa ditunjukkan dengan cara apapun, termasuk dengan mendukung impian dia seperti saat ini. Suami gue sekarang lagi pergi ke rumah gue di kampung halaman untuk berkonsultasi masalah ini. Dia bilang keputusan emang ada di tangan dia, tapi tanggung jawab untuk menjaga gue gak bisa dia lepas gitu aja. Jadi dia harus berkonsultasi sama orang tua gue. Iya, dia memang menantu idaman nyokap bokap banget. Berbeda dengan gue yang sedikit susah diatur. Dulu sampai nyokap gue menggunakan segala cara untuk menjebak gue ke kehidupan pernikahan ini. Gue gak diajak karena dia gak mau gue kenapa-napa. Usia kehamilan gue emang masih rentan dan dokter pun gak mengizinkan bepergian terlalu jauh dengan